Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Nadila di Secangkir Kopi. Hai, udah episode 4 lagi. Dan sekarang udah ketemu lagi sama Teh Irma. Teteh nih. Terima kasih loh sudah diundang lagi. Iyalah, haruslah. Kita kan belum selesai. Kita belum selesai membahas cerita-cerita yang dikirim. Betul. Yang udah pada masuk semua. Jadi kemarin itu aku udah sempet bacain 5 cerita yang udah Nat pilihin gitu. Kalau boleh tahu berapa banyak cerita yang masuk seluruhnya ke Nat? Waduh, saya tuh lupa kemarin ngecek, tapi kelihatannya sih sekitar 50-an cerita yang masuk. Ya. Itu masih sedikit, biasanya tuh sampai ratusan. Wah, berarti lumayan berhasil lah ya. Berhasil. Kita di awal kolaborasi ini melibatkan teman-teman Dinat untuk berpartisipasi gitu kan. Dan jangan salah nih teman-teman Dinat yang udah ceritanya terpilih nanti bakalan dapat apa mah? Dapat paket Wardah dari Nulis aja dulu, ditunggu aja ya. Siapa? Sebutin dong yang dapatnya. Aku nggak mau sebutin sekarang dong. Gitu. Aku nggak mau sebutin sekarang karena kita akan bahas dulu cerita yang kemarin aku udah bacain gitu kan. Oke, kemarin itu ini ada cerita nih, kita setuju nggak kalau kita nggak sebutin dulu namanya? Oke, siap. Jadi kita nggak sebutin dulu aku yang sambil nulisnya. ngecek juga ya. Oke. Yang pertama itu tentang ketika takdir seolah terulang. Nih. Kamu udah tahu nggak yang itu? Jangan-jangan kamu nggak baca lagi. Aku baca semuanya. Nggak mungkin kamu nggak baca kan? Mungkin. Oke. Ya. Nah, ini cerita tentang seorang single mom yang memang tertekan dengan kondisi di mana suaminya tidak bekerja. Tidak bekerja. Seolah tidak ada keinginan untuk mampu memenuhi kebutuhan sebagai seorang suami, gitu. Jadi semua tanggung jawabnya beralih kepada istrinya, gitu. Ya. Dan kebayang dia itu sebagai seorang istri yang notabene-nya dia punya suami, tapi kenyataannya dia harus berjuang sendirian. Betul. Sebagai single mom. Menurut Irma, kan tidak boleh memaki ya. Ya, ini sebenarnya ketika baca kisah ini bukan pertama kalinya aku tahu kisah soal ini. Pernah mendengar dari beberapa orang, kemudian pernah membaca kisah beberapa orang. Ini memang betulan terjadi di kehidupan kita, bahwa ya mungkin ya bisa kita katakan sebagai ketidakberuntungan seseorang gitu, ketika dia misalnya memiliki pasangan hidup dan pasangan hidupnya itu tidak sesuai dengan harapan dia. Mungkin karena tekanan dari pihak lain, kan biasanya kalau rumah tangga di Indonesia itu suka ada campur tangan gitu, misalnya dari keluarga atau dari apa. Mungkin juga karena pengaruh kultur, pengaruh budaya. Jadi memang ini menyedihkan banget dan secara apa ya? Aku miris untuk mengatakan bahwa banyak sekali dari mereka ini yang bertahan seperti itu. Jadi statusnya memiliki pasangan atau suami, tapi mereka harus berjuang sendiri, dan itu mereka lakukan sambil mengurus anak, sambil mencari uang, sambil segala macam. Dan itu luar biasa banget. Luar biasa banget. Dan memang rata-rata perempuan seperti kita memang kuat gitu, ditempa dengan banyak cobaan gitu. Sementara selama ini banyak orang-orang awam itu berpikir bahwa single mom itu seorang istri tanpa suami. Mereka pasti berpikirnya seorang istri tanpa suami. Itulah single mom, single parents. Padahal kenyataannya, pada kehidupan nyatanya, ternyata banyak yang masih berpasangan, tapi dia hidup sebagai single mom. Ya, betul. Jadi karena pasangannya itu tidak bisa memenuhi kapasitas dan porsi dia sebagai partner yang seharusnya membersamai gitu. Nah, harusnya kan bareng-bareng kita mengurus rumah tangga, mengurus kalau anak. dalam Islam udah jelas-jelas ya itu tuh tanggung jawab seorang suami gitu kan ya. Haruskah kita membahas alam Mama Dedeh? Tidak usah ya. Tidak usah ya. Tapi kita akan membahas betapa perjuangan seorang ibu, seorang istri itu luar biasa sekali dengan kondisi suami yang seperti itu. Mungkin dia ya udahlah ridho aja. Ya udahlah bersabar aja, ya udahlah bertahan aja.
yakin itu sebuah tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya. Betul. Ketika Betul dia memutuskan untuk, ya gue sebetulnya bisa egois dong. Gue lari, gue mencari kebahagiaan gue. Tinggalkan semuanya. Tapi ketika melihat anak-anak, gimana dengan anak gue? Iya. Betul. Apalagi ketika anak-anaknya tetap mau sama ayah, mau sama papa, itu udah nggak mungkin banget kan. Pasti ada rasa-rasa yang dimana akhirnya menjadi tekanan batin kan gitu. Dan antara dia mengorbankan perasaan ya. Ya betul. Jadi akhirnya dia mengorbankan perasaannya yang luar biasa itu untuk memenangkan semuanya gitu kan. Tapi dari cerita akhirnya sih aku ngelihat di sini happy ending ya, karena dia dengan berani memutuskan untuk pergi, meninggalkan suaminya dan kehidupannya malah lebih baik dari sebelumnya. Sebetulnya itu keputusan yang pasti berat sih, luar biasa. Dan yang aku seru di sini gitu, aku kan sempat cerita, Irma aku tuh kadang bingung gitu, aku tuh mau nulis apa gitu kan ya. Kok rasanya aku mau baca aja berat gitu ya. Apalagi mau nulis, kadang mencari inspirasi itu susah. Gitu. Tapi ketika aku membaca cerita-cerita dari teman-teman di NAD gitu, ya Allah, cuman ceritain kayak gini aja ya, asal gampang gitu. Kayaknya gampang banget gitu buat ditulisin sendiri gitu. Hanya bercerita tentang kakaknya gitu. Itu menjadi satu cerita gitu bisa jadi. Dan kamu tahu nggak apa yang menarik? Sebetulnya cerita-cerita ini bisa dituliskan oleh siapa aja. Tapi misalkan gini, ada dua orang menulis cerita yang sama, misalkan tentang perjuangan single mom ini. Tapi aku yakin bahwa di antara dua tulisan itu ada yang lebih mengena ke hati. Ketika kamu baca misalnya tulisan yang tadi, oh ini lebih mirip gua. Oh ini kejadian sama gua. Atau misalnya gitu. Ini sebenarnya kisah yang umum yang banyak terjadi. Tapi kok ngenes ya, ikut merasakan ya. Nah itu berarti dia sudah berhasil sebagai seorang penulis. Begitu. Jadi ketika pesannya tersampai, dia masuk, maksudnya si pembaca itu masuk ke dalam ceritanya dia dan merasakan hal yang dirasakan sama penulis. Bersimpati. Berarti dia tuh udah sukses sebagai penulis. Wah, hebat banget ya. Ternyata itu rahasianya ya. Tapi namanya belum boleh disebut ya? Belum. Karena di sini masih ada cerita dari yang lain lagi. Betul. Jadi ada juga yang dari ini nih. Ada salah satu cerita yang dia menceritakan, kebanyakannya cerita-cerita yang dipilih oleh NAD yang masuk ke masuk ke kita yang memang udah jadi sudah pilihan nominasi. Itu rata-rata semuanya kisah nyata. Ya. Tadinya aku berharap ada cerita fiksi di luar gitu, tapi ternyata nggak mungkin kan, karena ini memang temanya juga single mom gitu kan. Dan yang ini gitu, yang satu ini ceritanya menceritakan tentang seorang ibu gitu. Kalau tadi kakak, sekarang seorang ibu yang dia merasa bahwa ibunya adalah semangat hidupnya dia gitu. My mother, my spirit. Jadi dia tuh benar-benar yang menggambarkan seorang ibu yang luar biasa sekali. Kebayangkan ditinggal meninggal suaminya, menjadi seorang janda dengan 7 anak yang harus dibiayai, diberi makan, dibimbing. Untuk kebutuhan makan minum aja rasanya berat ya 7 orang. Betul. Apalagi dengan kebutuhan sekolah-sekolahnya gitu. Tapi yang luar biasa, ibunya juga berhasil menyekolahkan anak bungsunya sampai kuliah. Dan sampai si anak ini merasa bahwa toga wisudanya itu kayaknya yang berhak mendapatkannya itu, berhak memakainya itu adalah ibunya. Keren banget. Jadi cara dia menggambarkan seorang single mom itu benar-benar luar biasa gitu. Jadi kalau yang tadi dari sisi adiknya ya, karena kakaknya, sekarang dari sisi anaknya. Jadi ternyata cerita itu nggak harus tentang kita ya. Menulis, menceritakan. Kalau kita, aku sih sekarang paham lah Irma. Gitu ketika kita mau belajar menulis itu nggak harus cerita tentang kita. Bisa juga jadi, misalnya aku melihat Irma sebagai sosok teman yang misalnya hebat atau apa gitu. Atau wah Irma dengan harus membesarkan 3 anak atau kayak gimana gitu. Atau aku melihat mungkin teman-teman di sekitar aku yang wah mereka ternyata itu juga bisa jadi bahan untuk menulis gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum ngikut di komunitas NAD,
dan suka sekali untuk menulis cerita, curhat tentang apa yang terjadi di dalam masyarakat, boleh tuh gabung sama Nat. Ya. Atau sekedar membaca, karena dari membaca juga kita dapat pelajaran ya. Kita dapat berkaca, kemudian kita juga bisa meniru sifat-sifat baik kayak ibu yang membesarkan 7 anak tadi kan, wah luar biasa itu ya, luar biasa. Dan itu juga bukti loh bahwa tidak selamanya pernikahan yang gagal itu menghasilkan anak-anak yang juga gagal, bener nggak? Betul banget, bener kan? Kemungkinan besar karena kegagalan itu yang memotivasi mereka untuk bisa sukses. Betul Jadi sekali. Jangan pernah, kalau aku bisa ngomong kayak gini, jangan pernah takut untuk gagal, karena kegagalan itu bisa membuat kamu untuk lebih maju lagi lebih untuk sukses lagi. Gitu. Kegagalan itu biasa sih dalam hidup. Sepertinya kamu mengalami banyak kegagalan. Tentu saja. Nih aku juga ini baru 2 cerita, tapi rata-rata di 3 cerita berikutnya juga sama sih sebetulnya. Cerita-cerita yang menggambarkan kehidupan seorang single fighter lah gitu ya, maksudnya ada yang bikin, maksudnya ada yang menceritakan sosok ibu seperti barusan, tapi kebanyakan mereka menceritakan sosok di mana mereka kehilangan kehilangan seorang suami, gitu. Ya, pasangan hidup. Pasangan hidup. Jadi buat aku sih ini luar biasa banget ya, ini mungkin bisa menyadarkan teman-teman semuanya gitu yang ada di dalam permasalahan ini, jangan merasa sendirian gitu. Betul. Karena ternyata banyak yang mengalami hal ini dan banyak banget yang bisa kita ambil solusinya dari ini gitu. Betul. Siapa tahu mungkin cocok buat kamu, buat pribadi kamu, karakter kamu, atau mungkin yang mau bertahan dengan prinsipnya juga boleh gitu. Tapi intinya kita untuk sekadar sharing misalnya gitu kan. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ya itu yang tadi ya, aku sih maunya teman-teman semua di rumah gitu, kalau misalnya ada yang merasa tertekan atau merasa berat dengan situasi sebagai single mom, ayo yuk kita curhat-curhat di Nat ya. Boleh kan Irma ya? Boleh dong, jangan disimpan. Justru itu yang paling berat. Karena kerasa kan kamu kalau lagi ada masalah antara dipendem sama diomongin sama teman, itu lebih lega yang mana? Pasti ketika diobrolin. Kadang-kadang teman kita juga nggak kasih solusi, tapi paling tidak menjadi pendengar. Ya, benar kan? Kayak, aduh aku punya masalah nih lah, gini. Tapi kamu cuma dengerin, itu aja aku udah seneng. Sebetulnya bersyukurlah kalau kita punya teman yang mau mendengarkan. Betul. Karena di zaman sekarang itu banyak banget teman-teman yang seolah mereka mau mendengarkan tapi mereka tidak mau mendengarkan. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Jadi kayak munafik gitu ya. Gitu. Dan aku benar-benar merasa bersyukur banget ada komunitas Nat di mana kita nggak perlu lah misalnya ragu untuk mengutarakan beban hati kita, karena di sini memang tempatnya. Iya. Gitu. Dan tidak akan dijudge loh. Betul. Gitu. Tidak akan misalkan, ih gitu aja kok cengeng. Ada kan orang yang kayak gitu ya, ketika kita curhat misalnya, kemudian alih-alih ngasih solusi dia malah berkomentarnya, ya gitu aja, masalah kecil itu mah, misalnya kayak gitu. Padahal orang-orang yang lagi bermasalah ini bukan itu yang mereka butuhkan. Sebetulnya mah semangat ya, semangat, dukungan, support ya gitu. Terkadang aku juga suka miris ya dengan teman-teman yang ketika ada masalah mereka butuh seseorang untuk mendengarkan, tapi ketika mereka mendatangi seseorang temannya yang dia rasa, misalnya aku nih, aku punya masalah, aku datang ke Irma, ya dengan aku datang dan raut muka aku sedih juga pasti kan udah kelihatan, lu ada apalah gitu kan, misalnya kamu kenapa lah, ada masalah atau apalah. Kalau teman yang baik kan pasti kayak gitu, tapi kadang ada juga yang pura-pura, aku sibuk atau apa gitu ya. Aduh aku nggak ada waktu ya buat kamu gitu. Sedih banget nggak sih kalau kayak gitu ya. Jadi berharap mudah-mudahan teman-teman yang tidak merasa nyaman dengan teman-temannya yang seperti itu gitu kan ya, kita bisa benar-benar bisa. Karena ya sekarang juga kesehatan mental itu ini prioritas loh. Apalagi di masa pandemi ya. Betul. Namanya stres, tekanan hidup. Jadi kalau punya teman yang bisa saling curhat, saling support, itu udah rezeki luar biasa. Betul. Aku tuh pernah baca di berita ya, dengar dan lihat gitu ya, betapa seorang ibu merelakan nyawanya dan nyawa anak-anaknya karena nggak sanggup
harus menghadapi pandemi yang seperti ini. Ya. Seorang single mom dengan ekonomi yang rendah banget gitu kan ya, kekurangan, sementara dia harus bertanggung jawab sama anak-anaknya. Maaf, ada yang lewat. Iya. Jadi ketika jadi dia harus bertanggung jawab kepada anak-anaknya yang masih kecil gitu. Dan kondisi pandemi yang luar biasa memotong usaha gitu kan untuk menghasilkan uang gitu kan, untuk menafkahi anak-anaknya benar-benar hilang gitu kan, itu akhirnya membuat dia mungkin lupa gitu ya. Lupa, stres, lupa daripada anak saya kelaparan, daripada anak saya kesakitan, lebih baik saya habisi semuanya. Dan akhirnya mereka ya udah nggak ada gitu. Sedih itu tuh banget. Aku tuh bener-bener yang ya Allah, rapuh banget ya sebetulnya seorang ibu gitu. Rapuh banget sebetulnya seorang ibu yang harus berjuang sendirian gitu. Di antara tangguhnya laki-laki, di antara tangguhnya persaingan ekonomi gitu. Dia harus bisa bertahan gitu. Betul. Jadi luar biasa sekali kalau cerita-cerita yang masuk ini, cerita yang dimana seorang ibu itu benar-benar berjuang, bertahan demi bisa menyelamatkan anak-anaknya, dirinya sendiri, rumah tangganya gitu, meskipun tanpa suami. Dan untuk yang masih baik-baik saja nih para suami ya, aku titip pesan, ibu itu kadang-kadang nih ada laki-laki yang menyangka dengan dia misalnya menafkahi, kemudian mencukupkan istrinya itu sudah cukup. Padahal ibu itu stresnya tinggi, luar biasa. Jadi tolonglah kalau berumah tangga itu lebih baik partner gitulah, menjadi rekan kerjasama gitu. Jadi sudah nggak zaman kayaknya ya kalau perempuan itu hanya di sumur, kasur, dapur, itu kayaknya udah nggak zaman. Tapi Irma, bener apa kata kamu. Jadi seorang ibu itu luar biasa besar sekali sih sebetulnya tanggung jawab dan pengorbanannya. Aku gitu ya, secara perjalanan hidup aku juga mengalami sendiri ketika aku aktif bernyanyi. Sebelum berumah tangga gitu dan setelah berumah tangga itu perbedaannya jauh banget. Ketika aku belum berumah tangga, semua kan ya udahlah, gue wanita karir, cuek aja dengan pekerjaan di rumah itu udah ada yang ngerjain gitu kan, semuanya udah dihandle semuanya tanpa aku tahu, pokoknya semuanya udah beres gitu. Ketika aku berumah tangga, meskipun ada asisten yang bantuin di rumah gitu, tapi tetap aku tuh harus maksudnya dituntut untuk harus ada di situ, bertanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Dan yang lebih parahnya gitu, aku pikir pekerjaan ibu rumah tangga itu enteng ya, cuma nunggu di rumah aja gitu, santai-santai, abis ngepel santai nonton drakor. Enggak, ternyata. Tapi ternyata tidak. Jadi semua waktu yang ibu rumah tangga miliki itu habis untuk keren itu ibu-ibu rumah tangga ya, kalian tuh keren sekali. Ini sebagai gambaran singkat aja gitu ya. Bangun tidur lebih pagi dari suami dan anaknya. Ketika bangun, oke, mungkin bisa sholat dulu. Kalau kita muslim ya, kita sholat dulu, ibadah dulu gitu kan ya. Habis itu langsung ke dapur. Dapur masak, nyiapin sarapan. Setelah semuanya udah dikasih makan, semuanya mereka yang satu pergi sekolah, yang satu pergi kerja, ibu beres-beres cuci piring lah, beres-beres rumah lah, masukin baju ke mesin cuci, setrikaan lah, cucian lah, segala macam. Dan itu tuh ternyata bukan waktu yang singkat untuk mengerjakannya. Itu benar-benar waktu yang sangat panjang 24 sekali. jam itu nggak berhenti. Apalagi kalau tidak ada fasilitas. Betul. Zaman sekarang mah oke lah gitu, ada fasilitas di mana yang ada mesin cuci, mesin cuci piring, mesin cuci baju gitu kan ya, atau laundry misalnya, gitu kalau ya. ada uang lebih. Kalau ternyata ibu rumah tangganya yang harus nyuci pakai tangan, nyuci semuanya. Anaknya 4, kayak aku. Terus sudah dalam kondisi daring di mana yang satu kelas 1, yang satu SMP, itu udah benar-benar luar biasa. Rebutan kuota, yang ini nangis, yang itu rewel. Sampai akhirnya jam makan siang pindah ke sore. Belum beres dengan daring belum beres dengan daring harus menyiapkan makan siang yang terlanjur lewat gitu di sore hari.
beres makan siang masih cuci piring lagi dong. Betul. Punya kesempatan waktu cuman sebentar aja buat mandi. Dulu sebelum menikah mandi bisa berlama-lama. Bisa. Duluran dulu. Sekarang mandi agak lama udah diketok. Yang penting basah. Yang penting basah. Yang penting bisa ganti baju. Istirahat? Enggak dong. Nggak ada. Abis maghrib itu biasanya suami udah pulang kerja. Nyiapin makan malam lagi. Begitu terus. Begitu terus. Itu sehari 24 jam begitulah ibu rumah tangga. Jadi kebayangkan perjuangannya seperti apa? Belum lagi sebagai single mom yang harus mencari uang. Nafkah. Ya. Gitu. Jadi luar biasa sekali perjuangan seorang ibu itu. Jadi tolong para laki-laki dan para mengertilah. Jangan menganggap enteng, jangan menganggap sepele kewajiban. Coba deh bapak-bapak di 24 jam di rumah coba ngurusin semuanya. Ada tuh kalau di reality show suka ada Korea ya. Gitu. Aku tuh sering liatin perlu tuh di Indonesia kayak istrinya gitu. Disuruh belanja ya. Istrinya disuruh istirahat gitu. Disuruh istirahat, terus bapak-bapaknya yang ngurus anak, nyuci, segala macam dalam waktu 2 hari. 2 hari. Kebayangkan masih kayak gimana? Harus mandiin anak, harus segala macam. Oke lah Irma, banyak banget yang bisa kita bahas ya dari single mom ini. Tapi mudah-mudahan apa yang di kemarin cerita-cerita yang dibacain, terus respon-respon dari kita, terus ya harapan-harapan kita ke depannya bisa membantu para single mom di sana, di luaran sana untuk ayo berjuang, ayo tetap bertahan. Kalau misalnya merasa tertekan dengan semua beban itu, kami ada untuk Anda semuanya. Betul. Kalian semua, para mom yang hebat bisa curhat sama Nat. Betul sekali. Boleh kan ya? Boleh dong. Termasuk aku? Boleh dong. Nanti aku viral kan? Oh, enggak dong. Bercanda. Kamu sudah punya niat buruk sama aku. Oke, dan biar terkenal. Dan akhirnya nih siapa aja yang bakalan dapat giveaway dari Nat? Oke, yang tadi itu yang pertama kisahnya Alsya ya? Iya. Alsya Wahidah. Yeay, buat Alsya. Selamat, kamu dapat giveaway juga dari paket kosmetik Wardah. Wow. Yang kedua siapa? Ada Silmi. Kita sebutin aja semuanya ya. Oke, yang dapat giveaway dari Wardah itu adalah Alsya, Silmi, Dewi Salam, Dia, dan Ivi Sujana. Ya. Itu kan dibacain ya ceritanya ya di episode yang sebelum ini loh. Iya. Di episode 2 dan 3 secangkir kopinya Nadila. Jadi teman-teman yang udah dapat giveaway-nya, terima kasih banyak, cerita kamu udah kami pilih untuk dibacain dan kamu jadi pemenangnya. Terima kasih udah berpartisipasi. Senang banget nih di episode anggap ini episode pertama podcastnya Nadila Secangkir Kopi. Teman-teman semuanya udah support aku, udah dukung aku untuk berpartisipasi, dan terima kasih banyak buat Nad. Dan satu lagi nih, aku pengen bilangin, aku dari tadi udah ngelirik ini. Iya, ini kan sewarna sama kerudung kamu tuh. Iya. Bukan promosi tapi memang promosi. Jadi teman-teman, di Nad itu kami punya publishing. Kami punya penerbitan juga. Ada 2 penerbitan, yang satu Nad Publishing, satunya lagi Voila Publishing. Itu nanti panjang ceritanya kalau aku terangkan ya. Nanti kita next aja ya. Next aja kita akan bicara. Tapi teman-teman kalau ada yang punya naskah novel bisa dikirim juga ke Nad. Jadi anak-anak Nad ini berpotensi naskahnya dibukukan oleh kita. Wow, luar biasa ya. Ini yang sedang dipegang oleh Nadila adalah kumpulan cerpen Keiko Dara Plumeria. Ini penulisnya Mas Hermawan Aksan. Beliau ini adalah redaktur Tribun Jabar. Jadi seorang editor juga dan mentor di Nad. Nah, itu yang aku mau bilang gitu. Jadi di Nad itu nggak asal-asalan. Mentor-mentornya juga mentor-mentor yang memang berkualitas. Gitu. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk memulai kesukaan kamu untuk menulis, bercerita, baca atau apapun itu di dunia literasi. Betul. Membaca, menulis, ikut lomba menulis, mau baca aja boleh, mau curhat juga boleh. Oh, jangan salah juga, nggak cuma curhat. Jadi buat mami-mami yang di luar sana, ibu-ibu, mama, the power of mama. The power of mama. Sebetulnya memang itu aku mau bilangin, the power of mama ini benar-benar berpeluang sekali untuk menularkan
kesukaan, menularkan literasi dengan mengajak anak-anaknya untuk memulai membaca. Apapun itu, jangan buku yang berat, buku yang ringan juga nggak masalah kan Irma. Dan buku yang disukai anak. Buku yang disukai anak. Jadi misalnya kayak anak aku mau pengen baca komik gitu, komiknya komik anime gitu. Jangan yang komik anime, kamu harus baca buku pelajaran. Kayaknya itu nggak boleh kayak gitu ya. Buku pelajaran mah bukan dibaca untuk kesenangan ya. Bukan ya. Itu untuk kerjain tugas. Jadi jangan dilarang ya. Jadi ternyata hal-hal seperti itu jangan gitu. Jadi biarkan tumbuh dengan sendirinya apa yang mereka sukai dari membaca. Even itu mau anime atau misalnya cuman sekedar cerita komik atau apapun itulah yang memang membuat mereka untuk antusias membaca, biarkan. Sampai cerita cinta remaja kalau untuk yang udah remaja ya. Kayak gitu. BTS boleh nggak? BTS kan nggak ada. Ya kalau BTS ngeluarin buku boleh nggak? Oh, boleh. Atau mau cerita tentang BTS mungkin? Ini karena di depan kami ada para ARMY BTS. Para ARMY. Ini kru-kru kita para ARMY. Jadi ya mau nggak mau kalau harus hati-hati ngomong. Ya, kalau di antara ARMY ini yang mau bercerita menulis tentang BTS juga boleh. Apapun itu yang menjadi kesenangan kalian, kesukaan kalian boleh. Yang penting ada keinginan. Iya. Yang penting adalah literasinya di apa namanya? Ada yang lewat lagi? Literasinya jalan. Nah, itu dia. Coba tolong jelaskan dong. Kan kalau kamu ya bilang literasi, kamu mah pasti udah ngerti gitu kan. Tapi kalau teman-teman semua yang di sana yang nonton acara ini mungkin belum tahu apa sih literasi, nggak ngerti deh. Ya, literasi itu sebenarnya sederhananya adalah kemampuan membaca dan menulis. Jadi melek aksara sebetulnya. Tapi kan kalau melek aksara sendiri kita semuanya sudah biasa ya. Rasanya zaman sekarang tuh yang masih illiterate atau yang masih buta aksara itu sedikit sekali. Tapi tidak hanya cukup sampai situ. Ketika anak sudah bisa membaca, artinya dia sudah bisa diberikan pilihan bacaan yang sesuai dengan usianya. Mungkin itu bisa literasi. Lebih dini menyediakan buku-buku gitu ya di kamarnya gitu, buku-buku yang sederhana gitu, yang ringan-ringan gitu untuk mereka. Dan ini yang sering dilupakan oleh para orang tua lah. Mereka ingin anak membaca, tapi mereka sendiri tidak membaca. Itu sulit saya ya, seperti Bunda, itu. Ya. Itu sulit. Jadi kalau maafkan saya seperti itu. Ya, ini contoh yang tidak baik. Jadi tidak ada waktu ya. Ini sepertinya sebagai suatu alasan gitu, tapi memang terjadi gitu. Jadi ketika dulu hobi aku tuh baca banget. Sampai jalan pun aku bisa sambil baca. Naik mobil pun aku masih bisa baca dan aku nggak pusing. Aku tuh dulu seperti itu, hobi banget baca. Tapi ketika aku mulai menyanyi, itu benar-benar waktu untuk membaca, waktu untuk melakukan kegiatan yang menyangkut literasi itu habis terkikis. Lama kelamaan terlupakan gitu. Jadi ternyata ketika kita sudah memiliki hobi baca itu harus gitu. Continue terus. Jangan sampai lupa. Betul. Jadi ketika aku memaksakan deh baca, tapi anak aku nggak mau baca ya aku terima aja gitu. Apa maksudnya ya udahlah, karena aku juga nggak mau baca. Jadi aku sengaja gitu sekarang ya udah aku mulai baca sebelum tidur. Ya, gitu. Bagus. Jadi itu upaya aku Irma sekarang untuk membiasakan anak terima aku. Terima kasih sudah melakukan itu. Dan terima kasih banyak buat Irma yang sudah memberikan kesempatan buat Lala di secangkir kopi ini bertemu dengan NAD, berkolaborasi dengan NAD, berbicara banyak tentang kegiatan NAD, berbagi juga sama teman-teman di NAD gitu ya. Bisa sharing ilmu juga gitu. Aku happy banget di podcast perdana aku ini bisa memberikan sesuatu yang mudah-mudahan menjadi baik, bermanfaat buat semua yang nonton. Oke Irma, makasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak, jangan bosan-bosan ya. Iya dong, enggak dong. Mudah-mudahan teman-teman juga nanti bisa tertarik ya. Oke. Yang mau nanya misalkan soal NAD atau apa, silakan di komen misalnya kayak gitu. Oh boleh ya, lihat langsung Facebooknya. Ya, ada juga di nanti aku kirimin link grupnya deh, boleh. Biar bisa langsung diklik ya. Oh dan yang buat pemenang giveaway hari ini nanti giveaway-nya akan dikirim sama Nadia ya, langsung sama kami nanti akan dikirim ke pemenangnya masing-masing. Jadi ditungguin aja hadiahnya teman-teman. Oke guys, terima kasih banyak udah nontonin kita di sini. Dan apa lagi ya?
Nggak ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ya, jangan lupa untuk selalu selalu berusaha untuk melakukan upaya literasi, terutama di rumah ayah bunda. Jadi ayah bunda ya. Apalagi di masa pandemi ini kan banyak waktu dengan anak. Silakan mulai mendongeng, membacakan buku dongeng. Silakan mulai. Kapan-kapan boleh tuh aku ngedongeng dong buat anak-anak. Iya dong, boleh mendongeng. Anak yang remaja boleh diajak diskusi tentang buku apa saja. Oke. Alhamdulillah semua episode sudah dilalui dengan happy. Mudah-mudahan kita bisa mudah-mudahan ilmu yang kita bagi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih banyak udah nonton Secangkir Kopi. Tunggu lagi episode-episode